Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang jenis-jenis sel darah. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pada sistem peredaran darah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian jantung pada gambar anatomi jantung. Yang kedua, siswa dapat membedakan pembuluh darah vena dan arteri. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di-like dan subscribe. Nah, sekarang kita perhatikan yang termasuk ke dalam organ-organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pertama, kita perhatikan jantung. Bagian-bagian jantung, 1. Dinding jantung, terdiri atas perikardium, yaitu selaput pembungkus jantung yang berlapis 2. 2. Miokardium, otot jantung yang bekerja secara tidak sadar dan teratur untuk memompa darah. Yang ketiga, endokardium, selaput yang membatasi ruangan jantung. Ruangan jantung ada 4, terdiri atas 2 serambi atau atrium kanan dan kiri. Serambi kanan menerima darah dari vena cava superior atau bagian atas dan inferior bagian bawah yang kaya CO2. Serambi kiri menerima darah dari vena pulmonalis atau paru-paru yang kaya oksigen. Yang kedua, 2 bilik atau ventrikel kanan dan kiri. Fungsinya memompa darah keluar dari jantung. Nah, sekarang kita perhatikan klep jantung. Fungsinya untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Klep jantung terdiri atas 3. Pertama, klep berdaun 3 atau valvula tricuspidalis. Terdapat di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, klep berdaun 2 atau valvula bicuspidalis. Terdapat di antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang ketiga, klep berbentuk bulan sabit atau valvula semilunaris. Terdiri atas 3 daun dan terdapat pada pangkal nadi besar. Nah, sekarang kita lihat bagian B, pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 macam. Pertama, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita lihat di sini pembuluh nadi atau arteri. Fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Ciri-cirinya tebal, kuat, dan elastis. Terletak lebih tersembunyi ke dalam dari permukaan tubuh. Terdiri atas 3 lapis. Denyutannya terasa karena lapisan luar yang elastis. Umumnya mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, pembuluh balik atau vena. Fungsinya mengalirkan darah menuju ke jantung. Ciri-ciri vena: dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Terletak dekat permukaan tubuh, warna kebiru-biruan. Jika diraba, denyut tidak terasa. Memiliki katup sepanjang pembuluh agar darah mengalir satu arah. Umumnya mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Vena cava, yaitu pembuluh balik besar, berasal dari seluruh tubuh yang menuju jantung. Percabangan vena disebut venula. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, pembuluh kapiler. Fungsinya pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteriol dengan venula. Ciri-cirinya
Dindingnya sangat tipis, tidak ada otot halus dan jaringan ikat. Tersusun oleh selapis endotelium, terjadi pertukaran O2 dari darah dengan CO2 jaringan, pertukaran nutrisi, cairan, hormon, dan lain-lain. Pada pembuluh kapiler, kecepatan aliran darah cenderung lambat karena diameternya yang kecil. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Maka dapat kita ambil kesimpulannya. Pertama, jantung itu memiliki dinding yang ada 3 lapis. Kemudian ruangannya ada 4. Katup jantungnya ada 3 jenis. Yang kedua, pembuluh darah arteri dan vena memiliki perbedaan, di mana perbedaan itu dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, semoga anak-anakku semua sudah memahami dan mengerti. Dan sampai bertemu untuk materi selanjutnya. Terima kasih.